Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lu'lu' Salsabila Zakiyah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai landasan epistemologi ilmu. Epistemologi berasal dari bahasa Yunani. Episteme berarti pengetahuan atau kebenaran dan logos berarti pikiran atau teori. Secara umum, epistemologi yaitu cabang filsafat yang secara khusus membahas ilmu pengetahuan tentang bagaimana untuk mendapatkan ilmu atau sebuah teori yang berurusan dengan hakikat dan lingkup pengetahuannya. Epistemologi membahas tentang terjadinya suatu kebenaran ilmu. Epistemologi keilmuan hakikatnya merupakan gabungan antara berpikir secara rasional dan empiris. Kedua cara itu digabungkan dengan mempelajari gejala alam untuk menemukan kebenaran. Sebab secara epistemologi ilmu memanfaatkan dua kemampuan manusia, yakni pikiran dan indera. Aliran dalam epistemologi diantaranya rasionalisme, yang berpendapat bahwa semua pengetahuan bersumber dari akal pikiran atau rasio, dengan tokoh René Descartes. Kemudian ada empirisme, aliran yang mengatakan bahwa semua pengetahuan manusia diperoleh melalui pengalaman indera. Dan realisme mengatakan bahwa objek-objek yang ditangkap oleh indera adalah nyata, dengan tokoh Aristoteles. Aliran realisme ini bertentangan dengan aliran empirisme. Kemudian di aliran kritisme dijadikan satu oleh Immanuel Kant, yang mana kritisme yaitu menyatakan bahwa akal menerima bahan-bahan pengetahuan dari empiri yang meliputi indera dan pengalaman. Lalu ada aliran positivisme dengan tokoh Auguste Comte. Ia berpandangan bahwa perkembangan pemikiran umat manusia dikelompokkan menjadi tiga, yaitu pertama, tahap teologis, yaitu manusia masih percaya pengetahuan atau pengenalan yang mutlak. Dua, tahap metafisis, yaitu pemikiran manusia berusaha memahami dan memikirkan kenyataan, tetapi belum mampu membuktikan dengan nyata. Tiga, tahap positif, pengetahuan manusia dapat berkembang dan dapat dibuktikan lewat fakta. Lalu ada aliran skeptisisme dengan tokoh René Descartes yang menyatakan bahwa indera adalah bersifat menipu atau menyesatkan. Namun di zaman modern, aliran ini berkembang menjadi skeptisisme metodis yang mensyaratkan adanya suatu bukti untuk membenarkan suatu pengetahuan. Lalu ada aliran pragmatisme oleh C.S. Peirce. Ia menyatakan bahwa yang terpenting adalah manfaat apa atau pengaruh apa sih yang dapat dilakukan suatu pengetahuan dalam suatu rencana. Kemudian ada metode epistemologi, yaitu ada dua, rasionalitas dan empirisme. Rasionalitas dengan paham ini beranggapan bahwa sumber pengetahuan manusia adalah rasio atau berpikir. Dari sinilah berpikir yang kemudian membentuk pengetahuan. Kemudian ada empirisme dengan tokoh John Locke. Menurutnya segala pengetahuan datang dari pengalaman dan tidak lebih dari itu. Akal manusia itu pasif pada saat pengetahuan itu didapat. Akal tidak bisa memperoleh pengetahuan dari dirinya sendiri. Akal tidak lain hanyalah seperti kertas putih yang kosong. Ia hanyalah menerima segala sesuatu yang datang dari pengalaman. Sekian penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.